Ya, untuk memudahkan apa itu persamaan akuntansi, ya saya akan mulai dengan sebuah transaksi ya. Jadi nanti ada transaksi di sini, bisa dilihat. Ya, transaksi satu ya, pada tanggal 1 Desember tahun 2015, Nyonya Audia mendirikan sebuah salon. Ya, mendirikan sebuah salon. Salonnya namanya Salon Audia, sesuai dengan yang pemilik salonnya ya. Nah, terus pada tanggal tersebut Nyonya Audia menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta sebagai setoran awal modalnya. Jadi contohnya gini, anggap Nyonya Audia itu kalian gitu. Kalian pengen buka salon, punya uang 20 juta. Berarti modal kan, modal awal kan. Pahami dulu ya, anggap aja kita semua nih. Jadi anggap aja Nyonya Audia itu mahasiswa yang ada di ruangan ini. Misalnya Tri, Okta, Putra, atau siapa saja, Rehan, atau siapapun ya, mau buka salon gitu. Modal awalnya 20 juta. Nah, ketika keluar uang 20 juta, apa yang terjadi dengan persamaan akuntansinya? Di sini ada dua kasus. Ada dua kemungkinan yang muncul. Yang pertama adalah ketika kalian ngeluarin uang 20 juta, berarti salon itu punya uang kas sebesar 20 juta. Ini masuk di aktiva. Ini ya. Jadi salon punya aktiva sebesar 20 juta. Ini kan, paham nggak? Sama aja kita buka salon, ngeluarin uang 20 juta. Berarti kan pada hari itu salonnya punya uang kas sebesar 20 juta. Ya kan? Satu. Yang kedua, karena aktiva persamaan akuntansi menyamakan antara aktiva dengan pasifa, kanan sama kiri ya, supaya sama ini kan. Nah, yang kedua, sebelah kanannya masuk ke dalam modal. Jadi pada atas transaksi satu ini yang terjadi adalah aktivanya nambah berupa kas 20 juta, modalnya nambah 20 juta. Jadi seimbang tuh. Kanan kiri seimbang. Ini kan akuntansi kan timbangan kan, kayak neraca tuh, timbangan tuh, jadi seimbang. Sebelah kiri aktivanya nambah kas 20 juta, modalnya nambah 20 juta atas transaksi tadi. Jadi misalnya kalau misalnya di sini ada yang namanya Joko misalnya. Joko buka buka salon ya, salon Joko misalnya. Pertama butuh ngeluarin uang 20 juta, dia ambil uang di tabungannya. Ambil 20 juta di ATM, terus uangnya dikasih ke salon gitu. Berarti kan salon uang kas punya 20 juta. Jadi saat ini salon itu udah buka namanya Salon Audia. Di dalam salon itu ada uang kas 20 juta. Uang kas fisiknya ada. Nah, terus supaya seimbang, jadi masukkan ke dalam modal 20 juta. Jadi bukan 20 juta tambah 20 juta, tapi 20 juta modalnya, 20 juta kasnya. Ini persamaan akuntansinya. Nah, di sini ada juga neracanya. Sebenarnya neraca itu nanti dibahasnya setelah pertemuan keberapa itu. Tapi sekaligus aja supaya kalian juga paham dalam laporan keuangan itu ada namanya laporan neraca. Neraca itu adalah laporan untuk mengetahui posisi hutang, untuk mengetahui posisi aktiva sama pasifa pada saat periode tertentu. Jadi pada saat tanggal 1 Desember inilah neracanya PT Audia Salon. Jumlah kasnya 20 juta, jumlah modalnya 20 juta, sama nih. Jadi ini yang dinamakan persamaan akuntansi itu yang di atas. Jadi atas transaksi satu ini yang terbentuk adalah kasnya nambah 20 juta, modalnya nambah 20 juta. Silakan sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Jadi setiap transaksi kalian jawab langsung supaya nyambung gitu. Kalau nggak ada, saya lanjut ke transaksi 2. Silakan. Bapak, aku mau nanya. Ya, silakan. Berarti kalau aktiva sama pasifa tuh harus balance ya, Pak ya? Ya. Saya yang Oktan udah baca materinya yang transaksi 2-5 tuh. Ya. Itu kan sama semua hasilnya, berarti emang harus balance gitu. Ya, harus balance, harus sama. Kan namanya persamaan akuntansi, harus sama. Jadi kalau misalnya sebelah kanannya, tangan kanan itu berarti hutang ya. Tangan kanannya 20 juta, tangan kiri 20 juta. Sederhananya seperti itu, supaya mudah memahaminya. Ya, kalau sebelah kiri itu namanya aktiva. Aktiva itu aset. Aset itu harta gitu. Jadi kalau kalian punya, contoh gini, misalnya saya punya motor senilai 20 juta.
ya kan? Tapi saya belinya kredit, berarti saya punya harta di sini, namanya motor, aktiva tetap nih, senilai 20 juta. Kalau kredit berarti sini kewajiban, bukan modal, karena saya ngambilnya dari nggak ngeluarin modal saya, tapi pakai utang ke leasing atau utang ke bank 20 juta. Jadi kalau itu kalau kejadiannya kalau kita, kalau ini kan kita si ibu Audia ini buka salon modalnya 20 juta modal awal. Nanti modalnya buat apa aja nanti transaksi berikutnya. Ini adalah umumnya kalau misalnya kita pengen usahakan kita ngeluarin uang. Jadi pertanyaan tadi apakah harus sama? Harus sama. Accounting itu harus sama balance ya. Nah, neraca juga sama. Jadi dalam satu transaksi itu kita membuat langsung 2 laporan. Yang pertama ini laporan perubahan laporan persamaan akuntansi yang saya blok warna hijau ya. Ini persamaan akuntansinya, ini laporan neracanya. Jadi neracanya seperti ini. Ini neraca aktiva aktiva dan kewajiban sama. Ini aktiva, ini kewajiban tuh. Ya kan? Kasa tinggal dimasukin aja 20 juta. Ini kan angka yang ambil dari sini kan berarti. Lihat nih, D10 nih. Berarti angka ini ambil dari sini. Sama dengan ini kan tuh, ambil dari sini. Tuh. Ini juga sama, angka ini ambil dari tadi modal di atas 20 juta. Nanti tinggal dijumlah aja jumlahnya. Dari 20 juta tambah 0, jadi 20 juta. Jumlah aktiva, jumlah pasifnya sama 20 juta. Ini untuk satu transaksi. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Yang lain. Bapak, saya mau nanya. Siapa nih? Tri, Pak. Ya. Bapak, kan misalkan, kata Bapak kan, misalkan kredit berarti bayarnya kan kewajiban, bukan modal. Berarti yang di neracanya nanti ditulisnya Utang. ini tuh Pak, apa? Utang, di sini utang. Utang. Ya ada rumus ya, rumusnya ya. Rumus yang tadi pertama saya sampaikan ini. Nah, ini kan aktiva sama dengan utang dan modal. Nanti ini luas nih, aktiva ini ada jabarannya apalagi nanti di kelas berikutnya. Utang tuh apa aja, modal apa aja. Jadi masuk ke utang, karena kan kita ngeluarin uang kas. Kalau ini kan ngeluarin uang tunai kan, berarti kasnya uang tunai tapi buat kas. Jadi nanti di sini ada utang. Kalau kredit nanti ada transaksi berikutnya. Itu trik. Kalau utang yang masuknya ke utang gitu. Jadi kita punya utang, punya tanggung jawab, punya kewajiban. Ya kan? Kenapa utang dinamakan kewajiban? Kalau misalnya saya utang sama bank, berarti kan saya punya kewajiban untuk membayar utang. Makanya dalam istilah akuntansi itu utang juga dimasuk dalam istilahnya kewajiban. Wajib kan, utang wajib dibayar. Dalam hukum agama juga sama, utang wajib dibayar. Ya, yang lainnya ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya, silakan, ada yang masuk tanya nggak? Nggak ada Pak, mau bertanya di transaksi 2 aja Pak. Belum. Apa nih? Ada ya? Ya, Ya, apa Pak. ya? Ya Pak. Ya, kalau nggak bertanya mungkin masih malu ya. Gak apa, yang penting paham dulu aja. Jadi saya ulang ya. Transaksi satu ini adalah contohnya kita mau buka salon usaha ya. Ini perusahaan jasa ya, bukan perusahaan dagang. Karena salon itu ada jasa. Jasa potong rambut, jasa tembak, jasa apa aja lah. Kayak bonding dan sebagainya. Facial dan sebagainya. Nah, pada saat membuka salon ini, Nyonya Audia ngeluarin uang 20 juta. Berarti kasnya nambah. Ini kasnya bukan kasnya Audia, tapi kas salon. Harus dibedakan. Makanya kalau kita punya usaha, uang pribadi sama uang perusahaan itu harus dipisahkan. Jadi ketika ini kan uangnya Audia nih, tapi ketika dia udah buka buat salon, itu bukan uang pribadi namanya, uang salon, uang perusahaan dia, uang bisnis dia. Nambah 20 juta. Tapi uang pribadinya berkurang 20 juta karena udah dipindahkan ke usahanya. Di satu sisi modalnya juga nambah. Jadi ketika ada sebuah usaha membuka modal awal, cuma 2 yang terbentuk. Kasnya nambah, modalnya nambah. Di neraca juga sama. Ini kasnya, ini modalnya. Lanjut transaksi 2 ya. Transaksi 2 besoknya ya, tanggal 2. Oh, tanggal yang sama nih. Jadi setelah dia masih tanggal yang sama, masih hari yang sama, hari itu juga Nyonya Audia beli peralatan salon.
karena dia mau buka salon, otomatis kan beli perkakasnya, beli peralatannya kan, supaya salonnya bisa buka, bisa beroperasi. Tapi di sini nggak dirinci belinya apa aja. Totalnya 10 juta. Di sini jelaskan tunai. Kalau tunai itu berarti dia belinya pakai uang tunai, pakai uang kas, bukan hutang. Kalau kredit berarti hutang. Ya, Nyonya Audia beli peralatan. Kalau beli peralatan berarti kan tunai kan pakai uang kan. Kalau kita belanja pakai uang 10 juta, berarti uang kita yang tadinya 20 juta tinggal 10 juta. Karena dibelanjakan 10 juta, kembalinya 10 juta, sisanya. Nah, lihat perlakuannya apa? Nah, kita lihat yang pertama dulu. Ini yang pertama ini kan salah satu nih. Yang tadi ini ya. Yang salah satu saya tandain warna kuning nih. Ya, yang tadi aktifannya kasnya 20 juta, modalnya 20 juta. Ini nomor satu nih berarti transaksi satu nih. Yang saya tandain warna merah nih. Ini ya, warna ungu. Ini ya. Satu ini adalah transaksi satu untuk memudahkan. Terus transaksi dua, tanggal yang sama ini kan. Saya warna ungu juga. Transaksi 2, Nyonya Audia beli peralatan. Berarti diaktifkan nambah. Kita tambah satu akun nih. Tambah satu akun namanya peralatan. Tambah nih. Peralatan. Ya, tadinya kasnya 20 juta, ini dikurang nih. Dipakai 10 juta. Kan dipakai buat belanja. Berarti kasnya sisa 10 juta. 20 juta diambil 10 juta. Kasnya sisa 10 juta. Atas transaksi 2. Tuh. Di satu sisi Nyonya Audia kurang uang kasnya berkurang 10 juta salon itu. Di satu sisi dia nambah aktifannya berupa peralatan. Di sini nggak disebutin beli apa aja, tapi yang disebutin adalah angkanya. Angkanya jadi aktifannya berupa peralatan. Peralatannya macam-macam nih, 10 juta. Jadi atas transaksi 2 ini yang terjadi adalah kasnya berkurang 10 juta, peralatan nambah 10 juta. Jadi balance nih. Totalnya berapa? Lihat, kalau udah ada transaksi kita harus jumlah. Lihat saldonya nih. Kita jumlah. Transaksi 1 sama, transaksi 2, uangnya 20 juta, kepakai 10 juta. Jadi sisanya 10 juta. 20 diambil 10 juta. Yang kedua, peralatan nambah. Ya kan, tadi yang 0 nggak ada, nambah 10 juta. Berarti pada saat tanggal tersebut, salon itu punya kas 10 juta, punya peralatan senilai 10 juta. Di sini nggak ada perubahan. Jadi perubahannya cuma di sebelah kiri aja. Atas transaksi tadi, ketika dia beli peralatan 10 juta, berarti peralatan nambah, kasnya berkurang. Contoh gini, sederhananya ya. Kalian dapat uang KIP nih, misal ya, dapat uang KIP misal 5 juta misal, 5 juta. Uang KIP itu berarti ketika kita dapat 5 juta, uang kas nambah 5 juta kan? Ya enggak? Nah, ketika uang itu kita beli laptop pakai tunai, berarti kan uang kasnya berkurang, jadi sisa 1 juta, karena 4 juta dibeliin laptop. Tapi laptopnya nambah di sini, peralatan namanya laptop di sini senilai 4 juta. Jadi pada saat hari tersebut, uang KIP berkurang 4 juta, tapi laptop kita punya aktifan tetap namanya laptop senilai 4 juta. Berarti kan seimbang, di satu sisi masuk, satu sisi keluar. Itu transaksi 2 ya, tunai. Ini masih sederhana banget nih. Kalau misalnya udah belajar akuntansi dari SMK, harusnya lebih paham. Ya, jadi ada dua akun yang terbentuk di sini. Kasnya berkurang 10 juta, peralatan nambah 10 juta. Jadi lihat neracanya di bawah. Tuh. Kasnya 10 juta, peralatan 10 juta, total 20 juta. Utangnya modal tetap sama. Modal nggak ada perubahan. Jadi aktiva 20, balance-nya seimbang ya. Pasifa 20. Silakan. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Ya, tadi yang mau nanya katanya transaksi 2. Halo? Mana Adelio Ferdinand? Sini Pak. Ya, Berapa lagi mau dulu Pak. Ya. Tanya apa deh? Halo? Halo Pak. Ya, nanti mau nanya transaksi 2. Enggak Pak, biasanya kan di SMK tuh misalkan membeli itu tuh langsung dikurangin ya Pak kasnya. Jadi itu misalkan kas 20 juta beli 10 juta jadi tinggal 10 juta. Jadi itu ditotalin semua gitu Pak. Sekarang tuh agak berbeda jadi
agak bingung Pak, dari Gimana? SMK tuh. Maksudnya SMK bingungnya gimana gitu. Kalau persamaan akuntansi, saya rasa sama gitu. Jangan dibuat bingung. Coba biasanya gitu. Saya ngajar udah beberapa kali ngajar. Jadi mahasiswa bilang gini, waktu di SMK seperti ini. Otot gitu kan debat. Akhirnya saya jelasin gitu kan lama-lama dia paham gitu. Sebenarnya mau SMK sama aja gitu. Jadi kalau misalnya kita teorinya sama, yang beda di mana gitu. Saya juga bingung, ada juga ngomongnya nggak bisa menjelaskan ke saya bedanya di mana gitu. Mau SMK, SMA ya sama, nama sama akuntansi harus beda antara aktiva dan pasifa. Bedanya di mana? Bisa jelaskan saya nggak? Supaya nanti dengan ada persepsi lebih benar SMK, yang kuliah salah gitu, atau sebaliknya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ilmu kan semuanya sama gitu. Cuma mungkin cara menyampaikannya beda. SMK juga kamu belajar waktu kelas berapa gitu. Beda di mana, Dek? Pertanyaannya Bisa apa? kan? Ya? Bisa kan? Di SMK tuh buat buku jurnal dulu Pak ya, baru ke bikin neraca gitu. Sekarang tuh langsung ke neraca gitu, jadi agak Oh, sorry bingung. ya. Tadi kan saya bilang, jadi neraca itu sebenarnya nanti belajarnya, bukan pertemuan sekarang. Ya kan, cuma saya tambahkan aja, memang kita hari ini bahasnya fokusnya ke persamaan akuntansi, bukan ke neraca. Cuma ibaratnya kita ambil menyelam minum air itu. Jadi belajar persamaan, kita langsung lompat ke neraca. Supaya nanti besok pada saat kita belajar neraca, minimal udah tahu neraca itu sejenis apa sih gitu, makanan apa, minuman apa gitu. Kita nggak bingung lagi. Kita hari ini nggak bahas jurnal, bahas persamaan akuntansi. Jadi neraca itu bonus aja. Fokusnya ke persamaan akuntansi. Maka tadi di awal saya bilang, ini saya rekod ada rekamannya, neraca itu nanti dibahasnya. Saya nggak bahas di neracanya. Yang penting paham dulu persamaan akuntansinya. Kita nggak bahas jurnal juga. Ya, jadi pertanyaannya fokus ke persamaan akuntansi. Jangan bikin bingung nantinya. Ya, Kalau oke, jurnal Pak. nanti ya, ini persamaan akuntansi ya. Cuma memang saya langsung Ya, tambahkan ke neraca supaya nanti pada saat kalian masuk ke neraca nggak bingung. Neraca ini muncul setelah ada jurnal dan sebagainya. Ini adalah laporan keuangan. Nah, ini adalah tahap awal persamaan akuntansi itu. Saya ulang ya. Jadi tanggal 2 pemilik salon Nyonya Audia itu belanja. Dia pegang uang 20 juta, uangnya dibelanjakan 10 juta. Berarti sisanya 10 juta. Ya kan? Kita punya uang 20 juta, dipakai belanja, berarti kasnya berkurang nih. Jadi uang kas, saldo uang kas pada saat tanggal 2, pada saat transaksi 2, transaksi 2, saya tandain barang umum nih. Pada saat transaksi 2, berapa uang kasnya? Uang kasnya tinggal 10 juta. Kenapa tinggal 10 juta? Karena dipakai 10 juta buat beli peralatan ini kan, beli peralatan salon. Jadi per tanggal 2 ini, per transaksi 2 ya, bukan per tanggal ya, per transaksi 2 ini uang di salon tinggal 10 juta. Kemana uangnya? Kepakai buat beli alat dan sebagainya. Peralatan salon banyak, bisa jadi gunting, bisa jadi meja, bisa jadi apa aja yang dipakai buat aktivitas supaya salonnya bisa berjalan. Nah ini bentuk neracanya. Ini neraca untuk pengetahuan aja, nanti dibahasnya nanti masih jauh. Jadi neracanya sama, kas, peralatan, aktiva. Ya silakan ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Pak, Okta mau nanya. Berarti kalau mempelajari neraca tuh kan matanya Bapak masih jauh ya? Itu sih. Ya, nanyanya persamaan akuntansi ya. Jadi gini, fokusnya ke ini jadi persamaan akuntansi. Jadi gini, ini juga saya dapatnya dari buku panduannya ya. Jadi persamaan akuntansi, anggaplah kita nih mau ke Sumedang ya kan. Nah, kalau mau ke Sumedang ini kan kita bahas ini Sumedangnya. Nah, ini Bandung nih. Jadi kita sebenarnya fokusnya ke Sumedang aja. Cuma saya kasih tahu dulu, ya kan dari Sumedang itu, bentar lagi kita mau nyampe Bandung gitu. Nah, ini Bandungnya nih. Jadi besok-besok kamu ke Bandung, nggak kaget, udah pernah diceritain sama Pak Suwandi gitu. Ini Sumedangnya nih. Atau kita mau ke Jogja, ini bahasanya adalah ke Pekalongan dulu nih kalau lewat Pantura ya kan. Jadi besok-besok kita mau ke Jogja udah tahu. Karena sebentar lagi dari Pekalongan tuh mau nyampe Jogja atau dari Magelang udah lagi mau nyampe Jogja.
Itu fokusnya tanya ini dulu aja ya. Jadi jangan nanya yang aneh-aneh. Kita belajar persamaan akuntansi. Pertanyaan saya, ada yang bingung nggak transaksi ini? Ini kan cuma mindahin aja. Iya kan? Cuma mindahin, nggak susah nih. Nih, ini aktiva, pindahin ke bawah, aktiva. Ya kan? Ini kas, pindahin ke bawah, namanya kas. Akuntansi itu cuma mindahin aja. Ini peralatan, pindahin ke bawah, namanya peralatan. Ini kewajiban, dipindahin ke bawah, namanya kewajiban. Ini modal, dipindahin ke bawah, namanya modal. Modalnya modal siapa? Modalnya yang Audia. Ini 10 juta, 10 juta. Pindah ke bawah sama, 10 juta, 10 juta. Sorry, nggak ada ini ya. Ulang ya. Ini ya, jadi gini. Maka jangan terlalu nanya yang jauh-jauh, yang ada depan mata aja. Kita bahas sama akuntansi. Kan cuma mindah-mindahin aja nih ya. Ini aktiva nih. Aktiva ini pindahin ke bawah, namanya aktiva juga. Sama nggak? Sama kan? Namanya persamaan akuntansi. Ini 20 juta, ini kas. Pindahin ke bawah, kas. Peralatan, peralatan. Berapa nilainya? Kas 10 juta, pindahin sini 10 juta. Plek. Peralatan 10 juta, pindahin sini 10 juta. Totalnya berapa? 10 tambah 10 ya 20. Ini kan jumlah nih. 10 tambah 10, 20. Kewajibannya berapa? Kewajibannya modalnya 20 juta. Pindahin aja ke bawah sini. Modal 20 juta. Totalnya sama. Ini harus sama nih. Totalnya harus sama. Nggak boleh beda. Nah. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau nggak adanya saya nanya ya. Ada Puspa nggak? Puspa Cinta Abi. Ada, Pak. Dibuka dulu kameranya. Udah mandi kan? Ya, Puspa ya. Puspa transaksi 2 ya. Transaksi 2, kenapa peralatannya jadi 10 juta gitu? Di sini. Gimana, Pak, maksudnya? Ya, sebenarnya udah jelas pertanyaan saya, tapi kamu masih mikir ya. Kenapa peralatannya di sini 10 juta gitu? Kenapa? Why? Kenapa peralatannya 10 juta bukan 20 juta gitu? Kenapa? Karena peralatan yang dibelinya seharga 10 juta. Ya, betul ya. Karena kita beli peralatannya seharga 10 juta. Makanya peralatannya nambahnya adalah 10 juta. Oke, terima kasih ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak transaksi 2? Kalau nggak ada, lanjut transaksi 3 ya. Transaksi 3 berarti ada kejadian lagi nih. Tanggal 5. Transaksi ketiga, nomor 3 nih. Tapi tanggalnya beda tanggal 5. Nah ini yang tadi nih, yang tadi sampai sini kan. Nih, yang tadi sampai sini saya warna kuning. Jadi ini udah close nih. Pada saat transaksi 2 ini kejadiannya hanya transaksi 1, transaksi 2, saldonya kasnya ada 10 juta, peralatan 10 juta, 10 juta tambah 10 juta sama dengan 20 juta. Nah terus lanjut ke transaksi 3. Ini kan pada tanggal 5, Nyonya Audia membeli perlengkapan salon berupa bahan-bahan pembersih kulit dan lain-lain ya, seharga 4 juta kredit. Nah tadi di depan saya sampaikan tuh, kalau dia belinya kredit, berarti dia tidak mengeluarkan uang kas, jadi dia ngutang, berhutang dia. Jadi Nyonya Audia ini pemilik salon beli peralatan, beli perlengkapan nih. Perlengkapan beda dengan peralatan ya. Perlengkapan tuh buat melengkapi, ya kan? Pembersih kulit. Kalau peralatan tuh berarti biasa aktifan tetap. Misalnya peralatan tuh biasa AC, meja, kursi, gunting yang dia dipakai tiap hari. Ini kalau perlengkapan tuh yang dipakai nanti habis nih. Nilainya 4 juta, dia bisa nah. Atas transaksi tanggal 5 ini, apa yang terjadi? Coba lihat. Transaksi 3. Di saat, nah, karena Nyonya Audia itu beli perlengkapan, berarti perlengkapannya nambah. Lihat yang warna hijau nih. Berarti pada saat tanggal 5, salon Audia itu menambah perlengkapan sebesar 4 juta. Ya, berarti sisi aktifnya nambah 4 juta nih. Ini kan. Nah, berarti kan 4 juta sebelah kiri aktiva.
4 juta. Berarti 4 juta yang lain tidak, yang 4 juta lainnya apa nih? Karena dia belinya hutang, berarti hutangnya nambah. Di sini kita nambah satu kolom hutang namanya. Tadi kan di sini nggak ada nih. Tuh, di sini belum ada hutang kan? Di sini nambah peralatan dan perlengkapan. Tadi kan 2 nih. 1, 2. Di transaksi 3 nambah lagi. Ini kan? Berarti kas perlengkapan peralatan. Berarti perlengkapannya nambah 4 juta. Di satu sisi utangnya nambah 4 juta. Kasnya tetap. Karena transaksi ini tidak ada hubungan dengan kas. Peralatan juga tetap 10 juta. Kenapa? Karena transaksi ini tidak ada hubungan dengan peralatan. Modal juga tetap, nggak ada pengaruhnya. Karena transaksi nomor 3 ini adalah Nyonya Audi ya, beli perlengkapannya kredit. Berarti dia dapat perlengkapan, anggap ini perlengkapannya nih, senilai 4 juta, yang saya pegang ini anggap 4 juta, tapi belinya hutang. Saya nggak ngeluarin uang, berarti saya punya hutang. Hutang dagang. Nah, terus kita hitung lagi, saldonya berapa? Pokoknya setiap ada transaksi dihitung nih, dijumlah. Kas tetap kan, tadinya 10 juta, ditambah 0, jadi 10 juta. Perlengkapannya, ini nggak ada transaksi kan? Transaksi 3 ada 4 juta, berarti perlengkapannya nambah 4 juta. Peralatannya, totalnya tetap, karena nggak ada perubahan 10 juta. Utangnya nambah, sebesar 4 juta. Modalnya juga nambah, sebesar 20 juta. Jadi totalnya sama, 10 tambah 4 tambah 10, 24. Ini juga sama 24. Coba lihat neracanya seperti apa ini. Ini kan sama-sama 24. Di sini nambah utang nih. Jadi kasnya ini kan kas kan. Ini kas nih. Kas 10 juta, ini kan kas 10 juta. Perlengkapan 4 juta ini kan. Tuh. Peralatan 10 juta. 10 tambah 10 tambah 4 total 24. Sisi kewajiban sama. Utangnya 4 juta, modalnya 20 juta. Jadi sampai dengan tanggal 5, laporan neracanya itu asetnya 24 juta. Aktifannya, pasifannya, kewajibannya 24 juta juga. 24 juta itu dia punya utang 4 juta, modal dia 20 juta. 24 juta. Nambah aktifannya. Makanya perusahaan itu, kenapa perusahaan itu makin besar? Karena kan dia kan berkembang ya. Tadinya aktifannya 20 juta, terus dia utang peralatan. Jadi di total kita punya harta tuh 24 juta. 4 juta yang punya utang. Ini yang transaksi 3. Ini transaksi 3 agak tidak sesederhana yang 1, 2 ya. Karena dia ada kredit, ada utang. Silakan ada pertanyaan enggak? Saya mau nanya, Pak. Ya. Timbong. Bedanya peralatan sama perlengkapan itu apa ya, Pak? Tadi udah dijelasin, Mbak. Ya, tadi saya udah jelasin kalau peralatan itu biasanya nggak habis pakai tuh. Alat-alat kayak gunting, nggak mungkin gunting habis pakai langsung dibuang kan? Nanti disusutkan, ada namanya penyusutan. AC itu peralatan loh. Tapi kalau perlengkapan tuh buat melengkapi. Misalnya kamu pengen makan, nggak punya sendok garpu loh. Pengen makan sama nasi. Dilengkapinya pakai apa? Sederhananya, oh saya mau beli apa misalnya? Beli lauk misalnya, yang habis pakai. Ini kan coba lihat beda. Kita lihat ke sini aja. Transaksi 3, peralatan di sini adalah peralatan salon. Biasanya peralatan ini yang tidak habis pakai ya. Gunting, apalagi sih biasanya buat pengering rambut tuh namanya apa? Hair dryer apa ya? Jadi, Pak. Nah, Sisir. kursi yang nggak bisa dimakan gitu, nggak habis pakai. Jadi habisnya nanti susut, lama-lama disusutkan. Gunting kalau udah nggak tajam lagi ya diganti. Terus saya kaca misalnya, di depan salon ada kaca tuh, ada kaca, ada meja, itu aktivitas tetap. Nah kalau perlengkapan, dia biasanya yang melengkapi, yang sifatnya lebih kecil, harganya lebih murah biasanya. Dilihat dari harganya. Bahan-bahan pembersih kulit kan kayak berupa gel ya kan, gel gitu ya, minyak rambut, apalagi sih, ya bahan-bahan make up, bahan-bahan buat kayak yang suka ke salon pasti tahu lah cewek itu, buat pewangi rambut, dia rambutnya lurus, dia rambutnya pewarna rambut, itu perlengkapan. Bedanya itu. Biasanya di sini dituliskan nih, makanya kita jangan tergoda, jangan tertipu. Sini kan di sini perlengkapan ya kan, ya di sini ada peralatan. Jadi yang kita catat tuh bukan ininya, bukan rinciannya, tapi yang kita catat adalah namanya gitu. Peralatan sini peralatan.
Ini kan perlengkapan nih di sini nih, transaksi 3 ya. Ini perlengkapan. Jadi atas transaksi 3 tersebut per tanggal 5 uang kasnya sisa 10 juta, perlengkapannya nilainya 4 juta, peralatannya 10 juta, totalnya 24. Sebelah kiri aktiva namanya. Sebelah kanan namanya pasiva, ini pasiva nih. Pasivanya kewajiban dan modal. Utangnya 4 juta, modal 20 juta, total sama 24 juta. Ini neraca tinggal pindahkan aja nih. Tuh. Sama-sama 24 juta. Ya, silakan sampai sini ada pertanyaan enggak? Terima kasih, Pak. Pak. Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Halo? Ya. Boleh lihat itunya lagi, Pak? Screen-nya tuh, Pak. Ya. Yang transaksi ketiga, Pak. Ya. Itu tuh yang neraca yang transaksi ketiga, Pak. Ya. Nah, di situ kan modal, terus utang dagang. Ya. Jadi masuknya tuh utang dagang ke modal gitu, Pak. Ini rumus ya. Nih. Rumus persamaan akuntansi itu Oh aktiva iya. sama dengan utang ditambah modal. Ya kan? Utang dan modal. Jadi aktiva nanti ada rinciannya kayak tadi kan. Aktiva itu kan macam-macam. Kas masuk aktiva, peralatan masuk aktiva, perlengkapan masuk aktiva. Kalau utang tetap utang. Biasanya utang tuh ada utang jangka panjang, ada utang jangka pendek. Tapi nanti ini kita bahasnya yang globalnya dulu aja. Ya, jadi itu rumusnya. Iya. Utangnya masuk sini utang. Utang tuh masuk ke kolom kewajiban. Tadi saya jelaskan. Kenapa utang dikatakan kewajiban? Karena utang itu kan wajib dibayar, wajib dilunasi. Makanya masuk kewajiban. Itu ya, Lesna ya. Iya, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Yang lain ada pertanyaan enggak? Silakan. Bapak permisi mau tanya, Pak. Siapa nih? Dinda, Pak. Ya, silakan Dinda. Kan di sini kan perlengkapan salon itu dibayar secara kredit. Berarti kalau misalkan dia bayarnya itu apa kontan gitu tunai, berarti itu nanti kasnya yang dikurangi ya, Pak? Iya, kalau kontan sama dengan transaksi yang tadi yang 2 ya. Ini nih. Iya. Sama Berarti kayak kalau ini. tunai itu nanti kayak gini kan, Pak ya? Jadi gini, misalnya perlengkapannya kontan gitu ya. Berarti di sininya berkurang 4 juta ya kan? Berarti sisa 6 juta. Di sini perlengkapannya nambah 4 juta. Di satu sisi kasnya berkurang 4 juta, di sisi lain peralatan nambah. Jadi gini, jawabannya nih ya, bagus. Jadi anggaplah gini nih. Ini ya, yang 3 ini kan kredit nih. Ya kan? Bagaimana kalau tunai? Kalau tunai gini, berarti ini nih ya. Ini nambah nih. Sorry, saya insert dulu nih. Jadi di sini nambah nantinya. Nanti di sini perlengkapan ini kan. Nih. Perlengkapan di sini kan. Nih. Perlengkapannya nambah sebesar tadi berapa? 3 kasus 3 ya, ini 3 di sini. 3. Perlengkapannya nambah sebesar 4 juta. 4, 2, 4, 4 juta. Nambah kan? Di sisi lain, karena pakai uang kas tunai, berarti uang kasnya minus. Dikurangi minnya 4 juta. Di sini. Tuh. Jadi nanti uang kasnya tinggal 6 juta, ya kan? Ininya tinggal 4 juta. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 10, 20. Ini tetap 20. Jadi kita nggak punya utang. Kalau dia bayar tunai, berarti totalnya 20 juta. Di sini tetap 20 juta. Di sini nambah peralatan. Di sini. Jadi nanti gini, nanti ini nih. Nanti ininya 10 juta. Ini dikurangi 4 juta. Tinggal 6 juta kan? Ininya perlengkapannya, ini kan nambah sebesar tadi 4 juta kan ini. Tuh. Berarti ini 20 juta tetap 20 juta. Ini kan 20, ini 20 kayak gini. Kalau pertanyaan audio, siapa namanya? Kamu Dinda ya?
Seandainya belinya tunai, ini yang terjadi. Kasnya kepake 4 juta, berarti kasnya bisa 6 juta. Ya kan? Penangkapannya nambah 4 juta. Ini 10 juta. Ya, Binda ya, paham nggak? Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya, sampai lagi ya, karena ini masternya. Ya, silakan, ada yang tanya nggak? Sebelum kita kasih 4. Kalau nggak ada yang lain, nanti saya tanya. Kalau nggak bisa, nanya aja ya, nggak apa-apa. Nggak mungkin diomelin lagi, paling ditegur aja. Ya. Ada Dika Ramadan nggak? Dika, halo? Ada Pak. Ya. Dika paham nggak? Kurang paham Pak. Masih Paham belajar gimana? Ya. di Dika transaksi. SMA yang mana ya? Babakan Pak. Enggak, SMA apa SMK? SMA, SMA IPA IPS? IPA IPA. Ini tahun berapa? 2021. Oke, bagus ya. Ya, silakan Dika. Yang belajar di mana nggak apa nanya aja. Namanya kan belajar kan. Jangan takut nggak bisa Iya, Pak. akuntansi gitu. Yang namanya kita kuliah jurusan komputer akuntansi ya dapat mata kuliah akuntansi. Nggak apa-apa, diikutin aja. Silakan Dika yang masih belum jelasnya di mana? Yang hutang dagang sih Pak. Jadi gini, Dika punya salon ya, salon Dika namanya. Tolong dari awal ya, nih supaya Ya, Pak. yang lain juga paham nih. Anggaplah salon Dika. Dika punya buka salon. Jadi gini, Dika tuh punya uang 20 juta. Terus bingung mau buka usaha apa nih? Pak, saya buka salon aja lah. Kenapa buka salon ya? Karena saya punya teman usaha salon sukses gitu ya. Nah, akhirnya Dika tuh sepakat tuh, orang tua setuju, Dika buka salon 20 juta. Berarti hari itu tanggal 1 Dika ngeluarin uang sebesar 20 juta. Uang dari dompet ya, dari dompet ada uang kas dari bank, intinya uang itu dikeluarin tuh. Jadi jatuhnya bukan uang pribadi lagi. Uang itu uang punya perusahaan, punya salon Dika. Kalau Dika mau jajan nggak boleh pakai uang ini. Karena uang perusahaan kan. Makanya kalau perusahaan itu harus dibedakan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Kenapa banyak kita bikin usaha gagal? Karena kita usahanya di situ, makan di situ, jajan di situ, uang habis-habis aja, nggak dipisahkan pembukuannya. Nah, anggaplah Dika kan udah paham akuntansi. Dika buka salon, nah, ketika Dika ngeluarin uang 20 juta, berarti kasnya nambah 20 juta. Kas salon ya, ini kasnya kas salon nih, kas salon ini. Bukan kas punya Dika, karena kita bukan salon, kasnya nambah 20 juta. Kenapa kasnya nambah? Ya karena kan uangnya dikasih ke salon itu, 20 juta. Nah, rumusnya kan persamaan akuntansi itu rumusnya cuma 2. Ini aja tinggal di copy paste nih. Nanti kamu kalau ujian tulis tangan kayak gini aja, aktiva kasnya 20 juta. Nah, sebelah kiri nambah 20 juta, sebelah kanan nambah juga 20 juta. Jadi kalau dalam istilah akuntansi itu, ketika dia menanamkan modal untuk usaha, cuma 2 yang terbentuk. Kasnya nambah 20 juta, modalnya nambah 20 juta. Kalau kas tambah di sebelah debit, ini debit namanya nih. Kalau modal bertambah di sebelah kredit. Nanti jurnal nanti yang tadi dibahas sama Adeleo, jurnal masih lama ya. Ini kita bahas persamaan akuntansi dulu. Dasarnya akuntansi paling basic. Jadi Dika saat tanggal 1 ini persamaan akuntansinya, kasnya nambah 20 juta, modal nambah 20 juta. Nah, terus besoknya masih hari yang sama transaksi 2, Dika membeli peralatan. Karena kan salonnya masih kosong. Baru punya tempat aja, tempatnya anggaplah di rumah nggak sewa. Jadi ini ceritanya salonnya di rumah nih, rumah pinggir jalan, jadi nggak sewa tempat. Nah, uang 20 juta tadi sama Dika dibelanjakan tuku ya, beli peralatan. Kalau kamu nggak ngerti beli peralatan senilai 10 juta tunai. Kalau tunai itu berarti pakai uang kas tunai. Berarti tadinya Dika punya uang 10 juta, kepakai 10 juta, berarti 20 juta diambil 10 juta. Ini pelajaran SD gampang, 20 habis 10, sisanya 10 juta. Berarti pada saat hari itu uang Dika tinggal 10 juta. 10 juta kemana?
10 juta ini buat beli peralatan nih, ada buktinya nih. Misalnya Ibu Dika nanya, Dika uang kamu tinggal berapa? Tinggal 10 juta Bu. Loh kok tinggal 10 juta? Kemarin kan Ibu kasih 20 juta. Iya Bu, 10 juta ya buat beli peralatan. Mana bukti ini ada nih? Ini pembukuannya Bu. Nah jadi atas transaksi dua itu yang saya tadi warna ungu, terbentuknya kasnya berkurang 10 juta, peralatan nambah 10 juta. Jadi total kasnya 20 diambil 10, tinggal 10 juta. Peralatannya tadi 0 beli 10 jadi tinggal 10 juta. Modal tetap, modalnya nggak ada perubahan 20 juta. Jadi aktifanya 20 juta, pasifanya 20 juta. Ini aktiva nih. Aktiva 20 juta sama kan ini 20 juta. Angka ini diambil dari atas semua, dari sini. Nah, terus transaksi 3. Dika Ramadan beli lagi. Nah, transaksi 3, Dika belanja lagi tanggal 5. Karena salonnya mungkin belum lengkap, beli bahan-bahan pembersih kulit. Ini kan, pembersih kulit, bahan-bahan make up, dan sebagainya. Nilai 4 juta. Tapi belinya bukan tunai, kredit. Lawannya tunai itu kredit. Jadi kalau pembelian itu cuma ada 2. Hutang atau tunai. Kalau hutang dinamakan kredit. Kalau bayar cash namanya tunai, kontan. Kredit berarti kan Dika nggak ngeluarin uang nih. Dika nggak ngeluarin uang, tapi dapat barang. Karena hutang kan, jadi karena dapat barang, berarti kan nambah nih. Peralatan nambah 4 juta. Nambah kan? Di satu sisi, aktifan nambah 4 juta, tapi hutangnya nambah 4 juta ini tuh. Ya kan? Terus dijumlah, kasnya tetap 10 juta, nggak ada transaksi tetap 10 juta. Yang transaksi warna hijau ya, perlengkapan nambah 4 juta, peralatan tetap 10 juta, utangnya nambah. Tadi 0 lah utangnya kan, nambah jadi 4 juta. Modal tetap 20 juta. Ini transaksi 3. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Gimana, Dika? Masih bingung ya? Nggak apa, ikutin aja. Jangan dibuat bingung. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Gimana Dika? Masih bingung ya? Iya Pak, Iya gimana? Ya tahu bingung apa lumayan gimana? Ya? lumayan bingung lah Pak, Ya? lumayan bingung. Main bingung. Sebenarnya sih cuma mindah-mindahin aja sih. Logikanya kalau Iya. itu logika. Kamu bayangin kamu pengen buka salon atau buka toko lah, nggak usah bingung-bingung. Kamu buka toko, punya uang 20 juta, dicatat. Akuntansi itu mencatat, membukukan. Dicatatnya kemana? Ya ini catatnya nih. Kan dia ada 3 transaksi. Transaksi 1 dicatat nih. Sama aja misalnya, kamu kalau misalnya punya uang 1 juta, belanja ke mall 500.000. Biasanya kita nggak nyatet kan? Tapi kan ada struknya tuh. Dicatat lah dalam akuntansi, dicatatkan nih. Kasnya nambah 20 juta, modal nambah. Jadi cuma ini aja. Besok-besok juga sama. Ketika ada pembukaan usaha, investasi, namanya investasi ya. Investasi 20 juta, cuma 2 yang nambah. Kas sama modal. Ya seperti itu. Karena ini kelas KA yang paling banyak KIP-nya. Jadi kalau paling banyak KIP-nya, biasanya KIP itu kebanyakan sebenarnya bisa jadi bukan pilihan kalian. Jadi kalian kuliah diarahkan sama pihak kampus. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Kalau udah pinter mah nggak perlu kuliah lagi, ya kan? Langsung jadi menteri aja jadi pejabat. Jadi nggak usah khawatir ya. Saya akan menjelaskan sampai kalian paham. Tanya aja nggak apa-apa. Ya sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Pak, mau bertanya Pak. Ya, Putra. Kalau misalkan ada peralatan yang rusak dan diganti yang baru, itu aktifnya bagaimana? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ada peralatan rusak misalnya. Jadi statusnya itu tetap belanja. Jadi misalnya gini, ini kan, misalnya ini kan, misalnya nih peralatannya rusak nih 10 juta ya kan. Tapi kan di catatan akuntansi masih tetap selama peralatan itu nggak dijual, masih ada di sini 10 juta. Terus dia beli lagi. Kalau beli lagi berarti nambah di sini. Jadi misal besoknya transaksi 4, beli peralatan lagi karena rusak kan,
beli 5 juta lagi. Jadi di situ nanti nambah 5 juta. Yang 5 juta itu yang 10 juta yang rusak, yang 5 jutanya yang bagus. Cuma kan kita nggak tahu. Kita orang awam nggak tahu. Yang tahu kan yang punya salon. Nah, kalau dijual berarti nanti ada lagi kelanjutannya. Jadi ini transaksi yang kita bahas adalah yang paling basic. Pertanyaan Putra bagus ya. Pertanyaannya dia udah ke depan ya. Bagaimana kalau rusak? Karena kan bisa jadi kan namanya salon kan gunting bisa jadi ketul ya, kumpul ya. Bisa jadi patah, kursi bisa jadi duduknya patah, AC bisa jadi nggak dingin servis. Nah, ketika dia belanja beli lagi, berarti nambah. Selama ini belum dijual, masih nempel di sini 10 juta. Walaupun sebenarnya 10 juta ini udah nggak dipakai, tapi nilainya nggak berubah, tetap supaya akuntansi tetap sama. Jadi misalnya gini, jadi nambah pun di sini nanti, nambah lagi, misalnya gini ya, sorry, misalnya di sini beli lagi peralatan rusak, belinya 2 juta, berarti kan pakai uang kas, berarti uang kasnya berkurang di sini, minus kan, minus nih, 2 juta, uang, nah berarti kasnya kepake, pakai 2 juta ini kan. Tadi 10 juta, pakai lagi 2 juta buat beli peralatan lagi. Ada yang rusak misalnya. Berarti di sini peralatan nambah. Tuh. Jadi balance ya. Di satu sisi kasnya minus 2 juta, di sisi lain peralatan nambah 2 juta. Ke sini nggak ada pengaruhnya. Pengaruhnya ke sini aja. Jadi saldo kasnya 10 diambil 2, 8 juta. Ini nambah 12 juta. Itu Putra ya. Riki Fajar Adi Putra. Masih bingung nggak, Ricky? Tadi yang nanya Putra lain, Pak, bukan saya. Oh, Putra mana ya? Putra pertama, Pak. Oh, Putra pertama. Ya. Iya. Jadi gitu Putra pertama ya, sama-sama Putra ya. Jadi misalnya kalau akuntansi itu biasanya di laporan keuangan itu nggak dijelasin mana barang rusak mana enggak. Makanya namanya ada penyusutan. Nanti itu masih jauh belajarnya. Pertanyaannya bagus. Jadi kamu pertanyaan tuh udah ke depan tuh. Bagaimana kalau peralatannya rusak? Kalau beli lagi ya kita yang dicatat yang belinya aja. Yang rusak nggak dicatat. Kita bahasnya belum sampai ke situ. Jadi ketika beli tergantung belinya. Ada 2 kemungkinan kan. Satu belinya tunai, satu belinya hutang. Ketika belinya tunai berarti kasnya berkurang sebesar nilai pembelian. Ketika belinya hutang berarti hutangnya nambah. Barangnya juga nambah. Itu Putra pertama ya. Baik, Pak. Menjawab. Ya, kalau masih bingung silakan tanya aja Putra. Ya, yang lain masih bertanya nggak? Angga baru masuk ya? Ya, silakan kalau ada yang masih bertanya, nggak apa, waktunya 1 jam lagi masih lama. Ini jamnya nggak mati nih, jamnya udah saya beli yang bisa bertahan sampai 24 jam. Jadi nggak apa-apa sampai subuh juga. Ya silakan, sampai kuotanya habis. Putra mau nanya lagi nggak? Enggak, Pak, udah paham, Pak. Ya. Ya, jadi saya kasih tahu ini kelas KA-nya, komputer akuntansinya ini dari berbagai macam jurusan gitu. Jadi saya juga sama teman-teman dosen yang lain udah saya kasih tahu ini banyak yang belum paham sama tentang akuntansi. Beda kalau misalnya jurusan kelas-kelas KA sebelumnya. Ketika masuk pilihan KA dia sudah tahu tentang akuntansi, tapi nggak apa-apa. Justru ini tantangan buat saya gimana caranya kalian minimal paham. Nggak perlu pintar, minimal paham dulu aja gitu. Kalau besok kamu jadi pemilik perusahaan, jadi udah paham, nggak dibohongin anak buahnya. Kamu jadi bos udah tahu. Misalnya anak buah kamu beli barang 10 juta gitu, utang, ngakunya tunai. Padahal utang kan, jadi kita tahu kamu kalau beli utang berarti kan nggak usah ngeluarin uang kas. Ngapain dia minta uang? Orang belinya hutang gitu. Minimal tahu aja, jadi nggak usah takut dengan akuntansi ya. Ikuti aja. 3 tahun tuh sebentar, belajar aja loh. Ya kan, kamu juga naik sepeda juga awalnya nggak bisa, lama-lama bisa gitu kan. Ya silakan, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Ke transaksi 4. Ini keempat ya. Nah keempat transaksinya adalah
Ini pendapatan jasa salon kredit ya, sampai dengan tanggal 15 adalah 1,5 juta. Jadi keterangannya ada gini, salon Audia memberi fasilitas tempo kepada pelanggannya, promosi. Jadi gini, karena dia baru buka salon, anggaplah ini salon Dika ya, Dika Ramadan. Jadi karena Dika baru buka salon, jadi dia promosi itu sama tetangga-tetangganya, Bu. Kalau mau potong rambut, mau rebat, boleh ngutang, Bu. Boleh tempo 1 bulan. Atau misalnya gajiannya nanti minggu depan, nggak apa-apa, Bu. Yang penting Bu potong rambut dulu, sini rebat dulu, bayarin nanti aja. Nah, ceritanya sampai tanggal 15 itu, tetangga-tetangga Dika yang ngutang itu totalnya 1,5 juta. Jadi kita punya tagihan kan, tetangga kita yang belanja, ini kalau ini kan perusahaan jasa ya, yang datang ke salon tapi nggak bayar tuh, karena masih promosi kan supaya salon kita terkenal, dihitung-hitung ada 1,5 juta. Jadi kita punya tagihan, target ke tetangga-tetangga tadi, tetangga yang datang ke salon, dihitung-hitung ada, anggaplah ada 10 orang gitu, satu orang 150.000, itu orang 1,5. Nah, bagaimana perlakuan persamaan akuntansinya? Nah, ini sampai tadi nih, tadi sampai transaksi 3 ini ya, ini nih ya. Tadi sampai sini kan, tadi sampai sini kita udah tutup buku sampai transaksi jasa, transaksi 4. Nah, karena pendapatan jasa itu 1,5, berarti kan orang punya hutang ke kita kan? Pelanggan punya utang kita 1,5. Berarti yang muncul adalah piutang di sini. Nambah aktiva kita. Kita punya tagihan sebesar 1,5 juta atas transaksi tadi. Kenapa piutang? Karena kan kita punya tagihan. Piutang itu sama dengan tagihan ini. Kalau bahasa sederhananya, tagihan. Ini kan, nah berarti sampai dengan tanggal 15, transaksi 4, kita punya tagihan 1,5 juta. Jadi kalau nanti tagihan bayar jadi uang, pindah ke sini jadi kas. Pindah ke sini. Jadi catatnya sebagai tagihan nih. Tagihannya nambah 1,5 juta. Nah, terus lawannya apa? Di satu sisi tagihan nambah, 1,5 juta juga nambah ke modal kita. Kenapa nambah modal? Karena kan itu kan nambah modal kita. Modal kita tadinya 10 jadi tambah 1,5 juta. Karena kan nanti jadi uang nih, jadi modal, jadi masuk modal. Jadi kenapa masuk ke modal? Ini sudah standar akuntansinya. Kenapa masuk ke piutang? Karena orang-orangnya, pelanggan salonnya memanfaatkan promosi kita. Sama aja kita, misalnya gini. Misalnya kita belanja ke Shopee atau Lazada. Ada pilihan boleh bayar tempo sama 2 minggu ke depan. Terus pada saat mau belanja itu kita nggak punya uang. Terus lagi promosi. Yang mau nggak mau kita beli dong. Kita nggak karena kita pikir nanti saya minggu depan dapat duit nih. Udah saya ngutang dulu aja lah. Karena saya butuh barang diskon. Nah, ini juga sama. Tetangga-tetangga si Dika ini ke salon ngutang. Di total ada 1,5 juta. Udah lumayan ramai salonnya nih. Dicatatnya sama Dika selaku pemilik salon, ini nambah di kolom aktiva sebesar 1,5 juta. Di satu sisi modal juga nambah 1,5 juta. Jadi atas transaksi 4 ini saldonya. Kas tetap sama kan? Kasnya tetap 10 juta ini saldo ya. Dihitung 10 juta. Tagihannya atau piutangnya nambah 1,5 juta. Perlengkapan tetap 4 juta. Peralatan tetap 10 juta. Jadi totalnya ini dihitung nih. Tuh. Ini ya 25.500. Ini tambah ini 25.500. Kolom aktivanya, kolom pasifa juga sama. 4 juta sama 21.500, jadi 25.500. Coba lihat neracanya. Ini kan tuh 25.500. Neraca itu buat memudahkan saja supaya benar-benar ini balance nih. Kalau kita salah hitung, berarti sini salah. Ini sebenarnya buat cross check aja. Catatan kita bersama akuntansi udah benar. Ini 25.500, ini 25.500. Ini kan, ini kasnya. Kas 10 juta pindah ke sini 10 juta. Ya kan? Piutang 1,5 juta pindah ke sini 1,5 juta. Cuma pindah-pindahkan saja. Perlengkapan peralatan 10 juta ini 10 juta. Perlengkapan 4 juta ini 4 juta. Utangnya tetap 4 juta, modalnya nambah 21.500, totalnya sama. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk transaksi 4? Lumayan agak susah nih.
Silakan. Udah lumayan paham, Pak. Alhamdulillah. Ya, yang lain, walaupun belum paham, saya minta ikuti saja. Jadi nanti sambil nyari di referensi lain, klik aja jurnal di Google itu contoh persamaan akuntansi. Kalau baca-baca, lama-lama bisa gitu. Karena nanti ini salah satu bahan UTS ya. Kalau UTS nanti UTS-nya bikin persamaan akuntansi Pak, seperti mau bertanya, Pak. Ya, Putra silakan. Kalau pelanggannya membayar secara tunai, itu dimasukinnya ke kas atau gimana, Pak? Ya, jadi gini, pertanyaan Putra bagus ya. Misalnya tadi kan pelanggannya misalnya salon Audi tadi punya tagihan 1,5 juta. Kalau namanya tagihan, pelanggannya pasti bayar tunai. Apakah transfer, apakah melalui bank, tapi dia bayar uang kas. Jadi ketika nanti dia bayar 1,5 itu bayar semua, berarti uang kas di salonnya nambah. Gini. Ini ya. Oke. Ini kan. Ini ya sampai sini tadi ya. Tadi sampai sini kan. Nah, ternyata besoknya anggaplah bulan depan nih. Bayar tuh yang utang ini nih ya, tagih ini bayar. Berarti kan ini nambah uang kasnya nih. Nambah sini ya, sini ya. Nih. Berarti kasnya nambah dong. Oh, ini nggak ada kolom persentasenya. Kalau di sini tadi ada. Oh ini ya, ini yang nambah ya. Ini kasnya nambah nih. Nambah berapa? Nambah ini 1,5 juta. Tuh, ya kan? Karena yang anggaplah gini, saya yang punya salon misalnya, terus anak-anak KA utang semua ke saya. Kalian semua nih yang ada di ruangan, yang ada di kelas ini, bayar semua tuh. Misalnya ya, Putra bayar 150.000, Triwulandari bayar juga, Puspa, Octavia, Rehan, Devina, Limbong, Ade, Ricky Fajar, Adi Putra, Kelvin, Dika, Irfan, Dinda, Ulul, Haroman, Agus, Ahmad Agung, Kresna, Angga, semuanya bayar tuh. Berarti kan saya udah nggak boleh tagihan lagi kan? Tuh, bayar 1,5 juta itu total. Nah, terus yang di sisi lain ini berkurang dong, tagihannya habis. Ya kan dikurangi nih. Dikurang 1,5 juta. Ya dong, karena kan berarti tagihan dihapus. Kalau misalnya gini, saya punya utang sama Putra Pratama 1,5 juta. Kamu catat 1,5 tuh, Suwandi utang 1,5 juta. Kalau saya bayar, dihapus nggak catatan sama kamu, Putra Pratama? Dihapus, ya, Pak. Dihapus ya. Nah, akuntansi juga sama, tapi dihapusnya bukan dihapusnya itu dinolkan. Jadi nol nih. Jadi kasnya nambah ini kan. Jadi kasnya gini, tadinya kasnya 10 juta ditambah 1,5 ini kan. Jadi kasnya 11.500. Di sisi lain, tagihannya habis. Tadi 1,5 dikurang 1,5. Ini yang tadi dihapus tuh jadi dikurangi tuh. Jadi nol kan ini kan. Jadi ini sama tak balance kan. Di satu sisi kasnya nambah 1,5 juta, di sisi lain tagihan piutangnya berkurang jadi nol. Dalam istilah akuntansi itu, yang namanya piutang itu harus nol, harus bermutasi. Karena piutang itu tagihan, tagihan itu harus ditagih. Ketika orang itu bayar, berarti di satu sisi kasnya nambah, di sisi lain piutangnya berkurang. Karena kan tagihannya udah nol, bayar semua. Contoh misalnya, saya punya tagihan ke Limbong misalnya. Limbong punya, saya jual handphone ke Limbong, handphone saya ini, handphone HP saya second saya jual 2 juta. Saya catat tuh, Limbong di satu sisi saya punya tagihan sebesar 2 juta, di sisi lain HP saya berkurang habis 2 juta. Pada saat Limbong bayar, berarti kan kas saya nambah. Catatlah, kas 2 juta. Tapi tagihannya dikurangi juga supaya seimbang, supaya balance. Makanya sama ini kan. Tadi pertanyaannya bagus ya Putra. Ketika bayar berarti kasnya nambah. Tagihannya berkurang. Itu. Ya, seperti itu ya. Ya, ada tanya lagi nggak sampai sini? Jadi sebenarnya akuntansi itu cuma pemahaman aja, logika berpikirnya. Dalam kejadian sehari-hari tuh, misalnya gini, kalian hari ini dikasih uang sama orang tuanya 100.000.
Berarti kasnya nambah dong 100.000. Iya kan? Anggaplah salon nih. Salon tadi adalah dompet kamu nih. Berarti kan dompet di kamu nambah 100.000. Nah, kalau dalam istilah akuntansi, ketika nambah investasi nambah 100.000, berarti modalnya nambah 100.000 juga. Jadi di kolom aktiva nambah 1 juta, di pasifa nambah juga 100.000, 100.000 ya 1 juta. Nah, terus kepake uang itu buat beli kuota. Karena kan kuliah Zoom itu kan perlu kuota. Sama kalian beli kuota paket 50.000. Ketika beli kuota 50.000, berarti uang kasnya berkurang 50.000 kan? Terus ibu kamu nanya, uangnya kok tinggal 50.000? Kamu tunjukin, ini Pak, Bu, saya punya aktiva sebesar kuota. Kalau dalam akuntansi itu namanya beli peralatan tuh. Perlengkapan ya, nilai 50.000 kuota. Berarti kasnya berkurang 50.000, kuotanya perlengkapan nambah 50.000. Jadi kan tetap kolom aktifanya itu 50 sama 50. Sama kayak tadi juga. Karena dibelanjakan, dicatat. Pokoknya setiap ada transaksi itu dicatat. Nyatetnya harus sama. Misal 10, 10, 20, 20 harus jalan, harus seimbang. Ya silakan sampai sini pertanyaan enggak? Sebelum transaksi terakhir. Mau nanya lagi. Ya, putra lagi silakan. Sama kayak peralatan, kalau perlengkapannya itu habis, dihapus itu ya Pak itu aktifanya. Jadi gini, nanti kedepannya ada pelajaran bahas tentang penyusutan aktiva tetap. Jadi contoh gini, misalnya kamu punya, anggaplah salon itu beli AC ya, beli AC 3 juta. Berarti pada saat beli tunai, anggaplah tunai, berarti di satu sisi uang dia berkurang sebesar 3 juta kan, AC nambah sebesar 3 juta. Nah, AC itu disusutkan selama 10 bulan misalnya. Ya kan, selama 10 bulan tuh. Nanti di neraca itu ada namanya penyusutan aktiva tetap atau penyusutan neraca. Nanti sebulan itu dikeluarkan 300.000. Karena disusutkan. Nanti ada jurnalnya beban penyusutan debit, akumulasi penyusutan debit. Ini nanti bahasnya ya. Intinya sih ketika karena kalau saya bahas terlalu jauh nanti bingung kalian. Jadi ketika peralatan itu habis, nanti di neraca itu 0, di sini 0 nih. Di sini 0 nih, karena ada penyusutan nanti disusutkan. Sama aja kan kita kalau punya kalau kita punya mobil, lama-lama kan nilai susut kan, karena dia habis dipakai gitu, nilai jualnya turun, maka di dalam istilah akuntansi itu disusutkan. Disusutkan itu biasanya bisa setahun, bisa 2 tahun, tergantung logikanya. Logika itu maksudnya kalau AC kayaknya bisa 1,5 tahun nih, kalau mobil 5 tahun, disusutkan selama 5 tahun. Disusutkan itu berarti harga pembelian dibagi 12 kalau setahun. Misalnya belinya 1.200.000, disusutkan setahun berarti 1.200.000 dibagi 12, berarti sebulan itu disusutkan 100.000. Nanti masuk ke rugi laba namanya, beban penyusutan sebesar 100.000. Jadi kalau kalian untung 1 juta hari itu dikurangi beban tinggal 900.000. Ya, jadi fokus ke persamaan dulu ya, jangan terlalu jauh. Tapi nggak apa-apa kalau sebatas nanya nggak apa-apa. Berarti kalian udah paham. Sebenarnya udah paham tuh, logikanya udah jalan. Karena mikir logikanya kan nggak mungkin salon tuh nggak belanja gitu, karena kan pasti susut tuh. Sama aja misalnya kita punya usaha kuliner misalnya, terus kita beli kompor gas, lama-lama kan kompor gasnya susut kan, dipakai lama-lama rusak, lama-lama bolong, lama-lama selangnya dimakan tikus, itu namanya penyusutan. Dalam istilah akuntansi itu ada namanya penyusutan, atau bahasanya tuh depresiasi ya, depresiasi penyusutan. Ya, gimana Putra Pratama? Sementara kita bahas persamaan akuntansi dulu ya, tapi nggak apa-apa ya, bagus pertanyaannya. Pokoknya akuntansi itu mencatat, jadi apapun kejadiannya catat. Ya, silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Halo. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau enggak Pak, lanjut aja. Ya? Lanjut aja Pak.
Kenapa kamu mau kemana? Kenapa, Pak? Kamu mau kemana? Lanjut aja. Ya, lanjut ya. Ke transaksi terakhir ya. Transaksi ke ini tadi keempat, saya yang kelima. Ya. Jadi sampai dengan transaksi yang keempat ini ya. Ini saya yang keempat ya, sampai dengan keempat. Ini saya hilangin dulu warna kuningnya. Ya, sampai dengan keempat inilah ini ya. Tadi tutup buku sampai sini sampai 4 kan. Ini ya. Jadi tadi sampai sini nih. Tadi sampai sini ya. Sampai sini nih. Tuh. Ya, tadi sampai sini saya warna-warna kuning. Ini transaksinya ini saya warna-warna ungu. Ini 1 2 3 4. Jadi setiap ada kejadian tuh dihitung saldonya, sisanya nih. Saldo. Jadi sampai dengan jadi gini, kalau ada pertanyaan berapa nilai uang kas sampai dengan transaksi keempat? Jawabannya adalah 10 juta. Jadi sampai dengan transaksi 4, uang kasnya bisa 10 juta. Piutangnya 1,5 juta, perlengkapannya 4 juta. Ini, nah ini kan, ini semua ada di neraca di sini nih. Tuh, transaksi 4 ya. Jadi kalau ada pertanyaan sampai dengan transaksi 4 berapa uang kasnya ini? 10 juta. Sebenarnya neraca itu hanya untuk membantu. Posisi kasnya tinggal berapa, piutang berapa ini. Intinya jelas semua sini. Tuh. Kalau nanti pada saat UTS ditanya, sampai dengan tanggal 15 berapa posisi utang PT Audia sama Audia? Ya ini utangnya 4 juta. Buktinya mana? Inilah buktinya nih, 4 juta nih. Ya kan tuh, 4 juta ini sampai transaksi 4. Kita lanjut ke transaksi 5. Ya, yang kelima, tanggal 20 Desember dibayar hutang atas pembelian perlengkapan tanggal 5 tadi. Nih. Jadi waktu tanggal 5 mana ya? Jadi waktu tanggal 5 kan punya utang nih. Ini kan 4 juta kan? Nah, terus utang tuh dibayar tuh. Tadi saya di depan sudah sampaikan kalau kewajiban utang tuh harus dibayar ya. Nah, Salon Audia ini punya utang waktu tanggal 5. Tanggal 5 mana ya? Ini kali ya, tanggal 3 ya. Mana? Ini ya. Nah, ini kan utang nih, utang 4 juta. Transaksi 3 kan. Nah, terus transaksi 5 dibayar tuh. Tanggal 20 Desember dibayar utang atas pembelian perlengkapan salon tanggal 5 Desember. Bayarnya 2 juta. Nah, dia kan punya utang 4 juta. Misal Audia ini dibayarnya setengahnya atau 50%-nya. Ini kan 50% kan, setengahnya kan. Nah, ini bayar 2 juta. Coba lihat apa persamaan akuntansinya, lihat. Ini persamaan akuntansi yang warna putih nih. Tuh. Kan dibayarnya tunai kan? Kalau kita bayar utang, berarti uang kasnya berkurang 2 juta nih tuh. Ini kan? Ini ya, tuh. Saya gede ini. Tuh, ini kan? Jadi transaksi 5 ini akibatnya apa? Akibatnya uang kasnya berkurang sebesar 2 juta. Karena dia bayar utang kan? Utang 4 juta dibayar 2 juta. Yang dicatat adalah yang bayarnya, bukan sisanya. Kalau bayar 5 juta, sisa 5 juta. Kalau bayar berapapun dicatat sini 2 juta di sini nih. Nah, terus utangnya berkurang dong. Iya kan? Tadi 4 dikurangi 2. Jadi saya 2. Catat juga ini kan. Tuh. Jadi atas transaksi 5 tadi, kasnya berkurang 2 juta, utang juga berkurang tuh. Ya kan? Jadi ini minus 2 juta, di sini minus 2 juta. Sama kan? Posisi aktiva minus 2 juta, ini minus 2 juta juga. Jadi totalnya nih, pada saat transaksi kelima, terakhir ya, kasnya tadi 10 juta, dipakai 2 juta buat bayar utang, sisa 8. Ini enggak ada perubahan, tetap ini enggak ada perubahan, ini enggak ada perubahan. Nah, utangnya berkurang dong. Kalian punya utang 4 juta, bayar 2 juta. Jadi sisa utangnya 2 juta. Modal tetap. Nah, ini laporan neracanya nih, terakhir nih, tutup buku nih. Kasnya 8 juta kan? 10 dikurangi 2, 8. Ini kan? 10 dikurangi 2 jadi 8 juta. Ini tetap peralatan piutang tetap 1,5 juta. Ini tetap yang berubah adalah utangnya tuh. Utangnya tadi 4 juta di sini kan? Jadi bisa 2 juta dari sini ya. Tuh, jadi ini sama. Aktifanya 23.500, ini saya tandain warna kuning nih, warna biru nih. Ini juga sama 23.500. Enggak boleh beda. Tuh. Sama, namanya persamaan akuntansi, wajib sama. Hukumnya wajib.
Kalau nggak sama berarti ada salah input, salah pencatatan. Ya, silakan. Ada pertanyaan nggak? Masih ada waktu. Kalau dari jadwal udah habis ya, tapi karena mundur jam 8, jadi selesai juga mundur sekitar 15 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan yang belum paham. Halo. Mana nih? Coba ini yang tadi baru datang ya. Nih, absensinya nih. Silakan di screenshot ya. Yang belum absen tuh. Berarti hari ini nggak masuk satu ya. Silakan di ini buat di absensi LMS-nya. Di foto dulu. Udah belum? Halo? Halo? Ini udah semua ya? Sudah, Pak. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan nanya apa aja, bebas. Ya, jadi untuk materi hari ini sudah selesai. Taman akuntansi tadi, kalau yang belum paham, jangan dibikin diskusi, nanti kalian malah nggak fokus kuliahnya, dinikmati saja. Ya kan, minimal kalian tahu. Yang penting tahu dulu aja, oh ternyata ada yang namanya akuntansi, ada yang namanya hutang, ada yang namanya piutang. Lawannya utang adalah piutang. Kalau misalnya saya punya utang, berarti saya punya utang. Yang utang saya namanya utang tagihan. Ya, silakan Tri Wulandari, ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Devina, ada pertanyaan nggak Devina Firdiani? Devi? Devi, halo. Iya, halo Pak.